Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirza Mutawali, NPM 22520111157 dari kelas Hukum Pemerintahan Daerah dengan dosen pengampu Pak Yani Setiawan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang Perda nomor 4 tahun 2021 Kota Bandar Lampung. Baik. Yang pertama, apa urgensi peraturan daerah Kota Bandar Lampung nomor 4 tahun 2021 bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di daerah? Nah, Perda Kota Bandar Lampung nomor 4 tahun 2021 memiliki urgensi yang penting bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi daerah. Perda ini memberikan landasan hukum yang mengatur berbagai aspek penting dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat kota. Salah satu urgensi dari Perda ini adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah yang mendukung proses pelaksanaan pemerintah di daerah tersebut. Selain itu, Perda ini juga memberikan landasan hukum yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kota Bandar Lampung. Hal ini terkait dengan upaya untuk mencapai tinjauan pembangunan berkelanjutan atau TPB di tingkat kota, yang merupakan bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Dalam konteks ini, Perda nomor 4 tahun 2021 menjadi instrumen yang mendukung sosialisasi Localizing Sustainable Development Goals atau SGD yang bekerja sama dengan UNDP, serta pembentukan tim koordinasi daerah pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung. Dengan adanya Perda ini, pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan aspirasi masyarakat. Ini merupakan bagian penting dari sebuah konsep otonomi daerah yang memberikan kesempatan bagi daerah otonom untuk mengelola urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Dengan demikian, Perda Kota Bandar Lampung nomor 4 tahun 2021 ini memiliki urgensi yang besar dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di daerah tersebut, serta memberikan landasan hukum yang mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat kota. Bagian dari peraturan daerah Kota Bandar Lampung nomor 4 tahun 2021 ini yang membantu menjelaskan urgensi Perda tersebut adalah bagian yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah yang mendukung proses pelaksanaan pemerintahan di daerah. Kemudian, mengapa peraturan daerah nomor 4 tahun 2021 Kota Bandar Lampung tersebut diperlukan bagi daerah? Tuliskan tinjauan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Peraturan daerah nomor 4 tahun 2021 Kota Bandar Lampung diperlukan bagi daerah karena memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi latar belakang pembuatannya. Landasan ini memuat unsur-unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar pembuatannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 ayat 1 dan 2. Nah, ada 3 aspek kan, landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Nah, yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis dalam peraturan daerah ini memuat cita hukum sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi UUD RI 1945. Hal ini bertujuan agar perundang-undangannya mempunyai visi dan dapat berlaku waktu yang mendasar. Kemudian landasan sosiologis. Nah, dalam konteks ini kehidupan masa kini, analisis sosiologis menjadikan realitas sosial sebagai pertimbangan utama dalam merumuskan berbagai aturan hukum. Pendekatan sosiologis ini diperlukan untuk mengkaji sosio-kultural dan latar belakang sejarah dari masyarakat. Kemudian ada landasan yuridis. Nah, dari landasan yuridis ini, pembentukan rancangan undang-undang daerah ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 1 dan 2 tadi. Pasal 18 ayat 1 dan 2, di mana daerah memiliki hak dan kewajiban. Kemudian, bagaimana filosofi peraturan daerah ini memengaruhi masyarakat?
Nah, jadi filosofi peraturan daerah ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat, terutama dalam hal pengelolaan lingkungan hidup, ketertiban hukum, dan kehidupan sosial. Nah, beberapa aspek pengaruhnya itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama adalah peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup memiliki jangkauan luas dan penting dalam konteks peraturan daerah. Yang kedua adalah masyarakat memainkan peran dalam menjaga keadaan lingkungan hidup dan mempengaruhi kebijakan terkait lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga adalah badan-badan federal diwajibkan untuk menyelenggarakan program yang ditujukan kepada penyediaan informasi mengenai keadaan lingkungan hidup, serta menetapkan prosedur tentang bagaimana negara lain yang terkena dampak akan diberitahukan tentang dampak dari suatu kegiatan. Kemudian ada ketertiban hukum masyarakat. Nah, yang pertama adalah peraturan daerah diadakan untuk menjaga perdamaian dan ketertiban hukum di masyarakat. Kemudian ada kedesakan relasi hukum bertujuan untuk menjaga ketentraman di dalam suatu masyarakat tertentu. Dan yang terakhir adalah masyarakat merasa bahwa kepentingan mereka harus diakomodir dalam peraturan perundang-undangan dan merasa bahwa prosedur administrasi yang terlalu berbelit-belit dan kontrol yang ketat perlu disederhanakan. Dan yang terakhir adalah kehidupan sosial. Nah, peraturan daerah yang memengaruhi perancangan masyarakat serta pengunjung terhadap suatu daerah melalui simbol-simbol visual yang dipilih secara cermat untuk mencerminkan identitas dan nilai-nilai daerah. Norma-norma dalam peraturan daerah juga membantu mencapai tujuan bersama dan menjaga keselarasan dalam lingkungan masyarakat sekitar. Dengan demikian, filosofi peraturan daerah tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat, termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup, ketertiban hukum, dan kehidupan sosial secara umum. Ya, berikutnya aturan apa dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung tersebut yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah. Jelaskan pasal dan ayat yang dimaksud. Nah, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung dirancang untuk mengatur tata ruang kota secara komprehensif dan berkelanjutan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pasal yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan di daerah. Nah, yang pertama adalah pasal 2 tentang tujuan penataan ruang. Nah, pasal 2 ayat 1. Tujuan penata ruang wilayah kota adalah untuk mewujudkan kota yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan. Nah, yang dimaksud itu adalah menetapkan tujuan utama dari penataan ruang wilayah yang mencakup berkelanjutan dan daya saing yang penting untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua itu pasal 6 tentang kebijakan tata ruang. Pasal 6 ayat 1 itu kebijakan tata ruang wilayah kota mencakup peningkatan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan peningkatan daya saing ekonomi daerah. Nah, yang dimaksud itu adalah kebijakan ini mengarahkan sebagaimana tata ruang harus meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan serta memperkuat ekonomi yang kuat. Nah, yang ketiga adalah pasal 12 tentang rencana struktur ruang. Nah, ini ada dua nih, ayat 1 dan ayat 2. Yang pertama, ayat 1 itu rencana struktur ruang wilayah kota terdiri atas sistem perkotaan dan jaringan prasarana wilayah. Yang ayat 2-nya itu sistem perkotaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 itu meliputi pusat pelayanan kota, pusat pelayanan lingkungan, dan pusat pelayanan pemukiman. Nah, penjelasannya itu pasal ini mengatur bagaimana struktur ruang kota dibentuk dengan fokus pada pelayanan publik dan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan sosial. Kemudian ada pasal 18 tentang pengembangan kawasan strategis.
Nah, pasal 18 ayat 1 ini memberi penjelasan bahwa kawasan strategis meliputi kawasan yang memiliki pengaruh penting dalam lingkungan nasional, provinsi, dan kota yang ditetapkan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Nah, penjelasannya itu pengembangan kawasan strategis memastikan bahwa daerah dengan potensi besar diberi perhatian khusus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada pasal 25 tentang pemanfaatan ruang. Nah, pasal 25 ayat 1 ini yaitu pemanfaatan ruang wilayah kota dilakukan untuk kegiatan yang mendukung keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, penjelasan dari pasal ini dan ayat ini yaitu memastikan bahwa pemanfaatan ruang dirancang untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan. Kemudian ada pasal 30 tentang pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, pasal 30 ayat 1 itu tentang pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan melalui peraturan zonasi, perizinan insentif, dan disentif, serta sanksi. Nah, penjelasannya ini adalah pengendalian ini penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan itu untuk mencegah penyimpangan dan suatu hal yang bisa merugikan masyarakat dan lingkungan. Kemudian ada pasal 36 tentang peran serta masyarakat. Nah, pasal 36 ayat 1. Nah, masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. Maksudnya adalah keterlibatan masyarakat dalam perencanaan tata ruang memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat diakomodasi dan pada akhirnya mendukung kesejahteraan mereka. Kemudian ada pasal 45 tentang pendanaan ayat 1. Pendanaan penyelenggaraan penata ruang wilayah kota bersumber dari pendapatan dan belanja daerah atau APBD, bantuan pemerintah pusat, dan sumbangan masyarakat yang tidak mengikat. Nah, di sini dijelaskan bahwa sumber pendanaan yang jelas dan beragam memastikan bahwa program tata ruang dapat dilaksanakan dengan baik tanpa hambatan finansial. Kemudian soal terakhir, jelaskan mengapa daerah lain perlu membuat Perda Nomor 4 Tahun 2021 Kota Bandar Lampung yang sama. Nah, kenapa mereka harus membuat peraturan daerah yang sama seperti Kota Bandar Lampung? Karena dalam perencanaannya mereka memiliki 3 aspek penting. Yang pertama adalah rencana tata ruang wilayah, yang kedua penjabaran visi misi, dan yang ketiga adalah konsistensi peraturan daerah. Nah, mulai dari yang pertama, rencana tata ruang wilayah. Pada nomor 4 tahun 2021 Kota Bandar Lampung adalah rencana tata ruang wilayah tahun 2021 sampai 2041. Jadi jangkanya itu 20 tahun. Rencana tata ruang wilayah kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non-teknis oleh pemerintah daerah yang merupakan rumusan kebijakan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atasnya yang menjadi pedoman pengarahan dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan kota. Kemudian adalah penjabaran visi, misi, dan program wali kota. Nah, yang pertama itu adalah Perda Nomor 1 tahun 2020 Perda Nomor 4 tahun 2021 yang tentang perencanaan pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021 sampai 2026 merupakan penjabaran visi, misi, dan program wali kota yang memusatkan tujuan, sasaran, dan strategi arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 tahun. Yang ketiga adalah konsistensi peraturan daerah. Nah, jadi untuk memastikan
konsistensi dalam perencanaan dan pengembangan wilayah serta pembangunan kota. Daerah lain perlu membuat peraturan daerah yang sejalan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan rencana tata ruang seperti yang dilakukan oleh Perda Nomor 4 Tahun 2021 Kota Bandar Lampung. Nah, dengan demikian, daerah lain perlu membuat peraturan daerah yang serupa memastikan keselarasan dan dalam perencanaan dan pengembangan wilayah serta pembangunan kota sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2021 Kota Bandar Lampung. Nah, saya rasa sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton dan saya meminta maaf jikalau ada kekurangan dalam penjelasan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.